adik-adik, apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap tempat ini. Puji Tuhan, kita sama-sama kembali untuk beribadah sekolah minggu. Kakak minta adik-adik untuk siapkan hati. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Kita mau angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Yesusku buat anugerah yang lebih setiap hari ini. Tuhan adakan syukur padamu. Kita mau angkat lagu ini lagi sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami ya Bapak, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan kalau pada kesempatan ini kami masih bisa beribadah kepadamu ya Bapak. Biarlah hari ini ibadah kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kakak yakin dan percaya adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Masih tetap untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian dari terbit matahari. Kita mau sama-sama tepuk tangan ya adik-adik.
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu punya janji yang begitu dahsyat untuk kehidupan kita. Tuhan punya caranya untuk menolong kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Bagi adik-adik yang baru mendengarkan lagu ini, kita mau sama-sama belajar lagu ini. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan punya cara. Tuhan begitu ajaib. Ya Yesus, kami gak pernah ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kita makan lagunya rela. Kita ngomong adik-adik untuk bangkit berdiri. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Hari ini adik-adik ketemu lagi dengan Kak Rama ya. Kalau tadi kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan, dan begitu juga dengan berdoa, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa.
Bapa kami yang berada di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, biarlah setiap firman yang Kau tabur akan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu kakak ucapkan bagi kita semua, ya, yang ada di rumah dan dimanapun berada yang dapat mengikuti ibadah ini. Pada pagi hari ini kita harus tetap bersuka cita, ya, karena pagi hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan siap melawat kita semua, ya, adik-adik ya, yang ada di rumah dan dimanapun berada. Oke? Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas, ya, kakak ulangi, yang diambil dari kitab Injil Lukas 15 ayat 8 sampai 10, ya. Kakak akan membacakan dan adik-adik, ya, mengikuti semuanya dari rumah, ya. Mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Adik-adik, pagi hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik semua, ya. Kalau mau mendengarkan cerita kakak, adik-adik harus duduk yang tenang, ya, tidak jalan ke sana kemari. Dan adik-adik juga, ya, yang sudah bisa baca dan bisa menulis, boleh menyiapkan alas tulisnya. Kalau ada poin-poin yang penting, adik-adik boleh mencatatnya, ya. Apakah adik-adik pernah kehilangan barang kesayangan? Ya, contohnya handphone, jam, cincin, kalung, buku, pulpen, dan lain sebagainya, ya. Mungkin barang tersebut, ya, pemberian dari kedua orang tua adik-adik atau pemberian dari sahabatnya, ya. Bagaimana perasaan adik-adik kalau barang tersebut hilang? Ya, pasti adik-adik sedih, ya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik kalau barang yang hilang tersebut ketemu lagi adik-adik? Ya, pasti adik-adik akan senang dan bergembira, ya kan? Karena barang yang hilang tersebut ketemu lagi. Jadi, cerita kakak pada pagi hari ini adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang, ya. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Adik-adik tahu apa itu dirham? Ya, dirham itu adalah koin perak atau emas yang bergelantungan di atas kain penutup wanita-wanita Timur Tengah pada waktu itu. Para wanita Timur Tengah pada zaman Yesus biasanya itu menghias kerudung mereka dengan menggunakan koin-koin tersebut, ya. Jadi mereka melubangi koin-koin tersebut, ya, dan menjahitnya di kerudung sebagai hiasan. Penampilan mereka akan sangat cantik adik-adik dengan berhiaskan koin tersebut.
dirham atau koin sering juga diberikan kepada si wanita sebagai mas kawin, dan itu akan menjadi milik pribadinya, ya. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama, ya. Pada suatu hari Yesus bercerita kepada murid-muridnya, ya. Ada seorang ibu yang mempunyai 10 dirham, ya. Berapa adik-adik? 10 dirham, ya. Si ibu ini selalu menghitung dirham-dirhamnya atau koinnya. Ada berapa tadi adik-adik? Ada 10, ya. Hari berikutnya si ibu itu menghitung lagi dirhamnya atau koinnya, ya. Kali ini dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Lah, kok 9 sih katanya? Bukannya koin ini kemarin ada 10, ya. Si ibu ini belum percaya adik-adik. Dia berulang-ulang menghitung kembali dirhamnya atau koinnya, tapi hitungannya tetap 9. Berarti ada 1 koin dari seibu itu yang hilang. Kemana ya koinku? Kata si ibu itu, ya. Lalu si ibu tersebut mulai mencari koinnya yang hilang tersebut adik-adik, ya. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh si ibu tersebut untuk mencari dirham atau koinnya yang hilang? Ya, pertama si ibu itu mengambil yang namanya pelita. Apa adik-adik? Pelita, dan menyalakannya. Pelita itu adalah lampu yang menggunakan minyak, ya. Pelita adalah lampu yang menggunakan minyak. Karena zaman dulu belum ada yang namanya listrik adik-adik yang seperti sekarang terang di mana-mana, ya. Jadi yang ada adalah pelita. Kenapa si ibu tersebut mengambil pelita? Karena dengan pelita tersebut mungkin dia dapat melihat lebih jelas, ya. Kalau terang kita kan gampang ya adik-adik ya untuk mencari sesuatu dibandingkan kalau gelap, ya. Pasti kita akan susah untuk mencari, apalagi yang namanya koin, ya. Karena kenapa adik-adik? Karena rumah-rumah pada zaman itu biasanya terbuat dari lumpur atau batu bata yang dari lumpur, ya. Sebagian besar rumahnya itu tidak berjendela, ya, tanpa jendela bahkan. Jadi cahaya hanya masuk dari pintu. Itu sebabnya si ibu tersebut harus menyalakan yang namanya pelita, ya. Pelita itu dinyalakan oleh si ibu dan dia mulai mencari koinnya. Ia mencari koin atau dirham tersebut ke seluruh rumahnya, sampai-sampai ke dalam guci juga dia intip adik-adik, ya. Siapa tahu dirhamku jatuh atau masuk ke dalam guci ini. Tapi dirham tersebut tidak juga diketemukan adik-adik, ya. Kemudian, ya, si ibu ini, ya, tidak menyerah, ya. Kemudian dia mengambil sapu, ya adik-adik, ya, dan dia mulai menyapu rumahnya. Dia berkata mungkin saja koinnya jatuh di lantai. Adik-adik tahu bahwa rumah zaman tersebut, yaitu lantai rumahnya biasanya berupa lapisan lumpur adik-adik, ya, lumpur yang kering. Jadi cenderung menimbulkan banyak debu. Jadi jika sekeping uang jatuh ke lantai, ia akan dengan mudah tertutup oleh debu dan kegelapan. Itu sebabnya lantai disapu, diharapkan akan terdengar suara koin yang terkena sapu. Kalau kita menyapu biasanya kalau ada koin dia akan terdengar kan suaranya adik-adik, ya. Ya. Atau diharapkan ya terlihat pantulan cahaya dari koin tersebut kalau kita sudah menyapunya, karena debunya akan terlepas, jadi kita akan gampang untuk melihat koin tersebut, ya. Tapi adik-adik, sekarang rumah si ibu itu sudah bersih, ya, tapi dia terus mencari koinnya, tidak juga ketemu-ketemu, ya. Si ibu itu tidak menyerah adik-adik, ya. Dia tetap mencari
mencari koinnya ke semua tempat, sampai lemari baju dibuka adik-adik mungkin ya, kemudian baju-bajunya dikeluarkan, mungkin dia mungkin saja koin itu bisa terselip di antara baju-bajunya. Ya, semua tempat sudah dicari, bahkan rumahnya sudah berantakan adik-adik karena untuk mencari koin tersebut. Tapi koin tersebut tidak juga ditemukan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik yang di rumah tahu kemana koin ibu itu jatuh? Mau membantu nggak adik-adik yang di rumah untuk mencari koin ibu itu supaya cepat ketemu? Ya, nah. Lalu ya si ibu tersebut mengintip ke bawah meja adik-adik. Dia berkata, sepertinya di sini nih koinku itu. Tapi tidak ada juga adik-adik. Ibu itu tidak menyerah. Ya, ia terus mencari koin yang hilang itu. Adik-adik, bantu dong si ibunya ya. Si ibu terus mencari ke seluruh rumahnya dengan hati-hati. Tiba-tiba adik-adik ya, si ibu itu melihat sesuatu di lantai. Si ibu itu berteriak. Ya adik-adik, katanya, itu dia koinku. Si ibu itu senang sekali karena koinnya yang hilang sudah ditemukan. Ia bersorak-sorai adik-adik ya, karena dia sudah menemukan dirhamnya yang hilang. Ketika ia menemukannya, hatinya dipenuhi oleh sukacita, ya, karena dirham tersebut sangat berarti baginya. Lalu si ibu tersebut mengajak semua temannya untuk bersukacita bersama-sama untuk merayakannya, karena dirhamnya yang hilang ditemukan kembali. Ya, nah. Adik-adik ya, dari perumpamaan di atas kita dapat belajar bahwa yang pertama ya, si ibu pemilik koin itu tidak pernah menyerah ya. Ia mencari satu koinnya yang hilang. Padahal si ibu itu masih punya 9 lagi kan, tapi dia tidak membiarkan satu koin yang hilang dan meninggalkannya. Kenapa ya adik-adik? Karena setiap koin yang dimilikinya sangat berharga. Makanya ia terus mencari sampai koinnya ditemukan dan kembali kepadanya. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus juga seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi dan mencari orang berdosa, yaitu anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang tidak mau sekolah minggu, ya, yang suka marah-marah, yang suka pukul temannya, suka berbohong, suka nyontek di sekolah. Kenapa Tuhan Yesus mencari kita yang berdosa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Makanya meskipun kita berdosa, Tuhan Yesus mau cari kita. Nah, sekarang mari adik-adik ya, kalian minta ampun kepada Tuhan kalau ada hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang adik lakukan selama ini. Ya, karena semua malaikat di surga ikut bersukacita ketika ya seorang berdosa bertobat. Ya, bagi Tuhan, walau hanya satu saja yang benar-benar bertobat, itu sangat berharga sekali. Ya, adapun keadaan kelemahan adik-adik, tetap kesayangan Tuhan. Meskipun kita jahat dan sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak mau terlepas dari kita. Ya, kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Ya, nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita bagaimana dirham itu sangat berarti bagi si ibu itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, adik-adik dan kakak harus
terus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana caranya, Kak? Ya, adik-adik cukup menuruti firman Tuhan dan tetap dekat dengan Tuhan. Ya, adik-adik ya harus menuruti firman Tuhan dan tetap dekat dengan Tuhan, dan itu adalah yang paling penting bagi Tuhan. Kasih Allah tetap ada bagi adik-adik dan kakak. Selalu, setiap saat, jangan pernah menganggap Tuhan jauh dari kita, tapi Dia dekat dengan kita. Amin. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan, dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami selama ini. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan-Mu, kami tidak mau lepas dari Engkau, kami akan selalu setia kepada Engkau hingga akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Jangan lupa tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kakak yakin dan percaya adik-adik terberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kakak menyampaikan sedikit warta. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali beribadah sekali minggu pukul 9 pagi, masih di channel YouTube yang sama. Dan bagi adik-adik juga yang ingin memberikan persembahan, boleh minta tolong ke mama atau papanya, transfer ke nomor rekening yang ada di samping sini. Nah, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Kita mau menerima doa berkat. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau ke satu pujian. Terima kasih Yesus. Dan kita menerima doa berkat dari Bapa Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, pagi hari ini kita sudah beribadah. Om Jun percaya adik-adik sudah diberkati dengan pujian, dengan firman oleh kakak-kakak. Dan kita akan tutup dengan doa rasuli. Mari kedangkan
tangan kita, tangan adik-adik, dua-dua di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap atas hidup adik-adik, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata, amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai dan kita akan berjumpa minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap belajar yang sungguh-sungguh, dan sampai minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan. Dadah.